Anak-anak yang terkasih, materi ini adalah materi yang terakhir dari latihan ujian, yaitu tema kita pada sesi ini adalah nilai hidup dan dialog. Ini materi dari kelas 3 semester 2 kemarin yang kita belajar online. Oke, langsung saja akhirnya kita awali. Penyebab kebohongan adalah yang pertama hanya sekedar iseng, yang kedua untuk memperoleh keuntungan tertentu, yang ketiga takut dalam situasi terjepit, dan mungkin ada penyebab yang lain, tapi ini yang kita tekankan. Upaya gereja Katolik berjuang untuk menegakkan keadilan. Pertama-tama gereja harus tetap mewartakan firman Tuhan yang ketujuh. Jangan mencuri. Karena mengambil milik orang lain itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Kemudian ensiklik para paus dan konferensi para uskup, misalnya Rerum Novarum Paus Leo ke-13 dan Quadragesimo Anno oleh Pius ke-11 tentang keadilan para buruh. Ini merupakan perjuangan gereja menegakkan keadilan. Juga disusul dengan Pacem in Terris dari Paus Yohanes ke-23 tentang perdamaian antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan. Dan juga Popularum Progressio Paus Paulus ke-6, kelima, tentang kesenjangan antara negara yang kaya dan miskin di dunia ini. Ini merupakan ensiklik ajaran sosial gereja yang juga mau memperjuangkan keadilan. Di dalam 10 perintah Allah, firman atau perintah Allah yang ke-8 berbunyi, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksud firman ke-8 ini seperti yang diringkas dalam Ulangan bab 16 ayat 19. Ringkasannya adalah jangan memutarbalikkan hukum. Lanjut. Perencanaan dan langkah-langkah berjuang menegakkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Ini ingat langkah-langkahnya. Pertama, pelajarilah dengan cermat ajaran Yesus, ajaran gereja dan ajaran tokoh-tokoh pejuang perdamaian seperti Mahatma Gandhi tentang arti dan makna perdamaian. Yang kedua, jadikanlah usaha ini suatu gerakan moral, bukan indoktrinasi atau perintah, dan gunakan berbagai jaringan dan libatkan sebanyak mungkin orang tanpa membedakan agama, suku, etnis, dan ideologi. Yang ketiga, bangunlah gerakan moral ini mulai dari akar rumput. Dan mulailah dari diri dan golongan sendiri untuk menghayati budaya damai dan membangun persaudaraan yang sejati. Jadi pelajarilah dulu, kemudian jadikan usaha gerakan moral. Yang ketiga, bangun gerakan moral ini dari akar rumput, dari dasar. Dan mulai dari diri sendiri. Ini langkah-langkah menegakkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Perlakuan terhadap kitab suci di dalam gereja Protestan bagaimana? Setiap orang boleh membaca dan mengartikan atau menafsirkan kitab suci sendiri. Ini perbedaan dengan kita. Kalau kita harus dengan bimbingan hierarki atau bimbingan Romo. Gerakan ekumenis itu adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Sejalan dengan itu, usaha yang dapat kita lakukan antara lain menghindari kata-kata, penilaian, dan perbuatan yang dapat menimbulkan sengketa atau ketersinggungan. Juga kita melaksanakan dialog, terutama dialog kehidupan. Dan dialog doktrin bisa, tidak untuk menjatuhkan, tapi dialog.
Juga kerjasama demi kesejahteraan umum. Ini gerakan ekumenis akhirnya untuk lebih mempersatukan kita. Doa bersama atau ibadah bersama, misalnya perayaan Natal biasanya. Kalau perayaan Paskah kelihatannya mereka tidak semeriah kita. Tapi bisa juga karena sama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama, yaitu bermaksud untuk menerima, menyerah, atau tunduk. Dari segi kata itu, Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salam atau shalom yang berarti damai. Lebih lengkap, kata Islam juga bisa diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai, sejahtera, dan hubungan yang serasi. Dosa terbesar atau terberat bagi umat Islam adalah dosa syirik. Itu menuhankan yang lain atau menganggap Tuhan yang lain, itu dosa syirik. Jadi kita dipandang juga mereka memandang kita juga syirik karena menuhankan Yesus yang mereka anggap adalah manusia biasa. Tapi kita yakin Yesus adalah Tuhan, bukan Allah Bapa terus kemudian ini Yesus Tuhan dua, enggak. Tapi Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia itu berwujud Yesus. Hindu berakar dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta. Pada awalnya kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu. Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme, banyak dewa. Ya, karena mereka memuja banyak dewa itu tadi. Bagaimana pendapatmu dengan adanya pandangan dan pendapat seperti itu setelah kamu membaca materi Hindu keseluruhan? Tidak setuju, karena di dalam Advaita Vedanta, ajaran Hindu itu ditegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala sumber yang ada. Bukan banyak dewa itu sebagai pemangku kekuatan tertinggi, tetapi mereka mempercayai ada Brahman. Kalau di dalam pewayangan itu Sang Hyang Wening, itu ada seperti kekuatan sendiri satu. Itu materi kita. Saya pikir sampai di sini mudah-mudahan kalian kerso membukanya, mengingatnya sehingga lancar besok di dalam ujian. Oke, shalom, berkah dalam. Amin.